warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zekia Fahrunisa dan teman saya Siti Husnul Khotimah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, target atau tujuan pengembangan kurikulum. Yang kedua, bahan ajar. Yang ketiga, proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah evaluasi. Langsung saja, poin yang pertama ada tujuan atau target dalam pengembangan kurikulum. Secara sederhana, tujuan sering dimaknai sebagai sesuatu yang diharapkan bisa tercapai setelah melakukan serangkaian proses kegiatan. Tujuan kurikulum memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena tujuan mengarahkan semua kegiatan pendidikan dan komponen-komponen kurikulum lainnya. Sukma Dinata mengungkapkan bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah mengenal 3 jenis tingkatan tujuan yang senada dengan pendapat Sains, yaitu pertama tujuan pendidikan nasional, kedua tujuan institusional, dan yang ketiga tujuan instruksional. Selanjutnya, tujuan pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan satu, tujuan institusional atau tujuan lembaga atau satuan pendidikan, kedua, tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi, yang ketiga, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Secara makro, jika dilihat dari beberapa landasan pengembangan kurikulum, pada dasarnya tujuan pengembangan kurikulum mengacu kepada paradigma pergeseran filsafat pendidikan, perubahan dan pergeseran sosial, dan pengembangan pengetahuan seperti pengembangan sains dan teknologi. Dapat juga dikatakan bahwa pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyikapi persoalan sosial yang datang seiring perputaran waktu. Ada 4 tujuan pengembangan kurikulum yang substansial. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menginovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan sosial. Dan yang keempat, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Pengembangan kurikulum harus berakar, namun harus juga berpucuk menjulang tinggi dan berdaun rindang. Berakar berarti tetap berpegang kepada falsafah bangsa dan menjulang seperti mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Poin yang kedua adalah bahan ajar. Kurikulum 2013 merupakan suatu kebijakan baru pemerintah dalam bidang pendidikan yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan dan persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Penerapan kurikulum pada tingkat SD atau MI menggunakan sistem pembelajaran tematik. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran tematik adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan seperti informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan serta ditulis sesuai dengan rumusan indikator dan pencapaian kompetensi. Bahan ajar bersifat sistematis, artinya disusun secara urut sehingga memudahkan siswa belajar. Bahan ajar juga berkaitan ke dalam 3 hal, yaitu logika atau hakikat benar salah, kedua, etika atau hakikat baik buruk, dan yang ketiga, estetika atau hakikat indah jelek. Pada dasarnya, pandangan hidup manusia mencakup 3 hal tersebut, yaitu logika, etika, dan estetika. Oleh karenanya, ketiga pandangan tersebut sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam pengembangan kurikulum, khususnya untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, isi materi pendidikan, atau metode pendidikan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan. Selanjutnya, fungsi bahan ajar bagi guru antara lain 1. Dapat menghemat waktu guru dalam proses belajar mengajar. Kedua, peralihan peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang keempat, pedoman bagi guru dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran. Dan yang kelima, sebagai alat evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian, fungsi bahan ajar bagi siswa.
Yang pertama, siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman yang lain. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja, di mana saja. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing menggunakan bahan ajar yang ada. Yang keempat, siswa dapat belajar berdasarkan urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, dapat membantu potensi siswa untuk belajar mandiri. Dan yang keenam, sebagai pedoman bagi siswa dalam mengarahkan aktivitas pembelajarannya. Bahan ajar yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, substansi yang dibahas harus mencakup sosok tubuh dari kompetensi atau subkompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan. Kedua, substansi yang dibahas harus benar, lengkap, dan aktual meliputi konsep, fakta, prosedur, istilah, dan notasi serta disusun berdasarkan hierarki atau step penguasaan kompetensi. Yang ketiga, tingkat keterbacaan baik dari segi kesulitan, bahan, maupun substansi harus sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran. Yang keempat, sistematika penyusunan bahan ajar harus jelas, runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah poin 3, yaitu proses pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran sendiri dilakukan bertujuan untuk membentuk watak, membangun pengetahuan, kebiasaan, dan sikap untuk meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Sedangkan proses pembelajaran sendiri sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu dimulai dengan kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, mencoba, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi ada 5 tahapan yang dilakukan oleh siswa. Nah, dari proses pembelajaran tadi, yang pertama adalah mengamati. Dapat dilakukan dengan mendengar, melihat, membaca, dan menyimak. Nah, setelah mengamati tadi, siswa dapat bertanya tentang permasalahan yang belum terjawab dengan cara menulis ataupun secara lisan. Setelah itu, tahap ketiga adalah menganalisis. Setelah itu, siswa dapat menganalisis dari informasi yang didapatkan dengan menggabungkan informasi dan menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Atau bisa juga dengan mengaitkan informasi satu dengan informasi yang lainnya. Setelah itu, siswa dapat mengkomunikasikan. Dapat juga dengan tertulis ataupun lisan, juga dengan gambar, diagram, atau lain sebagainya. Dengan proses pembelajaran yang sedemikian rupa, akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, bangsa, serta berkontribusi kepada kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya adalah poin 4, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri diartikan sebagai penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Bisa juga diartikan sebagai proses penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi kurikulum sendiri memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan relevansi dari program. Dan yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, sebagai alat bantu, evaluasi ada kalanya berfungsi dalam memperbaiki program dan ada kalanya menentukan tindak lanjut pengembangan kurikulum. Dari dua hal tersebut dapat diartikan bahwa evaluasi kurikulum ditujukan guna menyempurnakan kurikulum dengan jalan mengungkap keberhasilan maupun kekurangan proses pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, dituju dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang evaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan.
Evaluasi kurikulum sendiri tidak hanya berpacu kepada hasil, namun juga terpacu kepada proses. Karena isi dari evaluasi kurikulum itu sendiri adalah proses dan hasil. Nah, untuk prosedur evaluasi kurikulum sendiri dapat dipahami di dalam makalah. Demikian penjelasan dari kami. Dapat disimpulkan bahwasannya komponen-komponen pengembangan kurikulum tersebut sangat penting dipelajari dalam pengembangan kurikulum karena di dalamnya menjelaskan tentang target, bahan ajar, proses pembelajaran sampai dengan evaluasi kurikulum yang sangat penting dipelajari dalam perkembangan kurikulum. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.